Dan ini juga bisa dicolok ke monitor kalau kalian pengen jadiin ini sebagai PC. Dan itu biasanya yang jadiin alasan sama bapak-bapak ya yang pengen beli handheld gaming PC. Alasannya gitu, bilang sama istri, ini bisa dipakai buat kerja mah. Jadi kalau kalian kerja sih ini juga bakalan enak banget sih. Bapak-bapak silakan alasannya ditambahkan ya. Yuhu, yo, what's up guys, and welcome back to Best Internet YouTube Channel. Sama gue Malvin, dan yes, ada box dari Lenovo yang isinya kalian bisa baca di judulnya, ada Lenovo Legion Go, handheld gaming PC pertamanya Lenovo yang bentuknya wah ya, menarik ya, bisa dicopot, kontrolernya cukup familiar dan kontrolernya bisa dipakai sebagai mouse. Penasaran? Gue juga. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Yeah, here we go, Lenovo Legion. Pertama yang kita unboxing pakai CPU AMD Ryzen Z1 Extreme dengan RAM 16GB dan SSD 512GB. Dan ini unit resmi Indonesia ya, diimpor oleh PT Lenovo Indonesia. Jadi udah official alias resmi. Ada tulisan-tulisan lagi kalau kalian pengen cek lebih detail. Layarnya 8,8 inci QHD+, 10 point touchscreen, multi modes. Wih, ada apa aja itu ya. Terus ada Legion True Strike Controller, 49,2 Wh battery, expandability, Lenovo Legion Space untuk software-nya, dan chipsetnya pakai AMD Ryzen Z1, dan ya Windows-nya Windows 11. So yes, jadi bagian specs-nya itu memang sama dengan ROG Ally-nya Asus ya. Kita juga udah pernah bahas berkali-kali Z1 Extreme. Cuma memang dari segi RAM nih yang membedakan. RAM yang dipakai di Lenovo Legion Go itu lebih kencang ya, sampai 7500 mega transfer atau megahertz rate-nya gitu. Jadi itu DDR5 juga. Ya perbedaan utamanya sih di sana, sama juga di Legion Go ini TDP-nya itu bisa sampai 30 watt di posisi baterai. Kalau di ROG Ally kalau nggak salah itu mesti dicolok, baru bisa pakai 30 watt TDP-nya. Wow, oke. Jadi kalau kita buka box-nya, langsung ada ini, dapat case-nya juga. Ada kartu garansi yang menandakan ini unit resmi Indonesia. Dan terakhir, dapat, oh, kecil banget. Oke, chargernya dapat charger bukan kecil gini dengan 65 watt. Jadi kabelnya udah tempel juga, nggak bisa dicopot ya. Udah nyatu sama USB Type-C-nya. Udah, kosong ya. Nggak ada lagi. Lanjut. Oke, here we go. Ini dia untuk handheld konsolnya. Kok berasa enteng ya? Yes, jadi kalau kalian lihat dari luar, ini siluetnya. Mulai dari controllernya yang bentuknya bisa dicopot ya, kayak Nintendo Switch-nya Joy-Con. Nah, di bagian ini samping ada tombol-tombol untuk bagian atasnya juga, sama ada lubang udara, headphone jack, ada USB Type-C, ada volume controlnya. Kemudian di bagian belakang ada beberapa step by step dan tutorial nih kemungkinan ya, karena kalian bisa scan QR-nya. Dan ini ada gambar untuk FPS mode, jadi kalian bisa pakai si Joy-Con atau controllernya sebagai mouse nanti. Dan ini juga bisa dicolok ke monitor kalau kalian pengen jadiin ini sebagai PC. Dan itu biasanya yang jadiin alasan sama bapak-bapak ya yang pengen beli handheld gaming PC. Alasannya gitu, bilang sama istri, ini bisa dipakai buat kerja mah. Oke, jadi ini untuk case-nya. Ya sih, enteng sih beneran. Dan langsung aja kita buka. Oh ya, sebelum dibuka nih guys, di bagian sini ada lubang buat kayaknya kalian bisa ngecas kali ya, nyolokin kabel ke sini. Nah, lubangnya kayak nggak ada magnet sih, cuma dibuka tutup aja. Dan gue sendiri jujur agak ragu buat ngecas, karena gue tuh inget waktu itu gue pernah ngecas ROG Ally gue di tas pakai power bank, dan itu tiba-tiba jadi panas banget. Satu tas gue tuh udah kayak telur rebus, hampir kayak gitu ya. Jadi gue agak ngeri-ngeri sedap sih kalau harus ngecas si Windows handheld PC di dalam case yang tertutup kayak gini. Oke, langsung aja kita buka. Nah, oke. Dibungkus plastik guys. Nah, jadi ada penahannya gitu ya, si Legion Go ini. Tebel sih guys ini. Dan kayak kosong sih walaupun tengahnya, tapi ini kayak lebih hard case. Masuk ke bagian bawah si Lenovo-nya, Legion Go yang terbungkus plastik, tapi ini bisa diangkat kan nih? Oh, nggak bisa guys. Jadi ini sebenarnya kan fungsinya buat kita taruh nanti ya. Kalau kita taruh begini, terus kita bisa angkat si
Legion Go-nya. Oke, nah ini gue sampingin dulu. Kita lihat dulu di bagian bawah ada apa. Nah, jadi ada itu tadi yang kalian lihat buat FPS mode-nya ya. Jadi kalian bisa taruh si Joy-Con atau controllernya di samping, terus kita bisa pakai ini nanti sebagai mouse. Nanti kita coba. Dan ini ada satu buah lobang, gue lupa sih apa. Gue pernah lihat cuma kayak buat salah satu part atau joystick. Nih nanti kita bisa disimpan ke dalam bagian sininya. Langsung aja kita buka. Dan here we go guys, ini dia Legion Go Lenovo. Oke, bobotnya cukup enteng dan bentuknya lumayan gede. Gua nggak bawa Steam Deck gua di rumah, dan ROG Ally gua tuh kemarin sempat hilang. Nanti gua bahas di podcast kenapa hilangnya, nanti gua bahas aja lengkapnya di sana. Cuma nanti gue bandingin aja sama Steam Deck dan wow, first impression, grip belakangnya gede banget. Jadi enak banget buat dipegang ya. Dan walaupun ini bisa dicopot, nanti gue rasain ketika dipegang-pegang masih pakem rasanya, nggak terlalu ringkih kayak Nintendo Switch kayak gitu kan. Berasa Nintendo Switch tuh pas kalian masukin Joy-Con-nya kayak agak lebih goyang-goyang. Sekarang gue juga masukin deh comparison sama Nintendo Switch-nya ya, biar bisa nanti kelihatan. Nah, di bagian bawah kita ada USB-C port 1. Dan di bagian atas juga kita ada USB-C port lagi. Jadi USB-C portnya ada 2 ya. Yang mana di ROG Ally sama Steam Deck itu cuma 1 untuk port USB-C-nya. Jadi itu satu benefit yang lebih. Kalian bisa colokin ke dock atau sambil kalian colokin SSD itu bisa sekaligus. Oke, itu tadi tombol-tombolnya semua ya. Controllernya, analognya. Ini D-pad-nya tuh agak tipis sih rasanya ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Jadi jarak pencet ke dalamnya, kalau kalian buat main kayak Street Fighter mungkin ini bakalan agak berasa sih, agak sakit gitu sedikit mungkin. Tapi nanti kita coba aja ya. Itu baru first impression. Oke, ada trackpad yang bisa dikletek. Mari kita kletek bersama-sama. Kecil banget trackpadnya. Nah, jadi ini teksturnya juga sama ya. Jadi bahannya kayak bahan plastik kayak gitu. Dan overall finishingnya rapih sih gue bilang. Lebih mewah dibandingin ROG Ally. Gue bilangnya kayak rapih. Pemilihan bahan yang dipakai juga cakep. Trackpadnya nggak bisa dipencet ya. Trackpadnya ini cuma ini aja, karena mesti tap juga sendiri. Nah, di bagian bawah dia ada si sensor optical, dimana kalian bisa pakai ini tadi sebagai mouse. Dan nah, ada tulisannya nih ya, ada pilihan modenya. Tuh ya, ada off sama ada FPS yang mana kalian bisa switch nih. Tuh, kalau kalian switch itu off, kalau kalian ke bawah itu FPS. Oke, sekarang kita coba copot ya. Jadi ada tombol di bagian belakang ini. Kalau kita tekan mungkin ya. Oke, sudah copot guys daripada si tabletnya ya. Jadi gue bisa bilang ini tablet dan ini sebagai controllernya. Satu sisi, jadi dia terkoneksi menggunakan si Pogo Pin ini ketika kalian tempelin. Tapi pas kalian copot, ini bisa terkoneksi menggunakan Bluetooth. Ya, jadi dia langsung otomatis terhubung nanti ke sana. Ya, jadi kalau kalian mau copot, itu kalian dorong ke bawah, baru dilepas. Dan kalau mau dimasukin lagi, kayak gini, terus dorong ke atas. Gitu, ada bunyi kliknya. Simple ya. Jadi agak beda sama Nintendo Switch yang kalian bisa slide ke atas. Kalau ini, itu didorong, baru sedikit slide ke atas, kebalikannya justru dibandingkan sama Nintendo Switch. Sip, itu tadi. Dan nggak lupa setelah controllernya dilepas, dia jadi semacam tablet doang ya. Dan ini juga ada kickstand. Ya, jadi kalian bisa tarik nih, bisa dibuka kickstandnya. Dan menempel semua sidik jari gua di sini ya. Wow, tapi ini gila. Strength-nya oke banget sih, ini gua kasih lihat ya, angle-nya ya. Tuh, bisa sampai sebanyak itu guys. Jadi kalian bisa buka dari segini, bisa sampai tuh, sampai bawah banget. Jadi kalau kalian kerja sini juga bakalan enak banget sih. Bapak-bapak, silakan alasannya ditambahkan ya. Oke, jadi itu guys controllernya yang udah dicopot. Yang kiri sih cukup standar ya. Ada tombol-tombol shoulder button, ada analog, D-pad, start, select, terus ada tombol buat si Legion Space-nya, kalau nggak salah yang ini nih. Nanti kita tes. Terus di belakang ada 2 buah custom button, ya bisa dipakai juga nanti. Kalau yang kanan tuh yang ini yang lebih banyak ya. Nah ini kalian ada controllernya, ada trackpad-nya juga, terus ada shoulder button juga. Tuh shoulder buttonnya enak. Dan ada tambahan juga di sini nih, ada M1, M2. Ya, ini bisa di custom juga nanti. Plus ada custom button lagi nih 2 di sini. Ya. Dan nggak lupa ada scroll wheel juga di sini, guys.
Tuh, posisinya agak tersembunyi ya. Kalau kalian kayak gini pegang mungkin nggak kelihatan nih. Tapi kalau kalian balik baru tahu, oh ini ada buat scroll wheel-nya gitu. Tuh ada scroll wheel-nya ya. Oke, jadi terakhir bawa sensornya dan sekalian kita gabungin aja dengan si controller puck-nya ini ya. Kayak apa sih bahasanya? Gue nggak ngerti. Nah, jadi dia ada magnetnya gitu guys. Oh, jadi make sure kalau kalian udah di posisi yang benar. Nah, bawahnya dia jadi flat kayak gini nih. Nah, dan ini ada permukaan yang kalau di mouse-mouse gitu ya mungkin buat biar gripnya enak. Dan ya, kayak gini ya pakainya ya. Atau kayak gini. Oh, mungkin kayak gini kali ya. Dan nggak lupa, tadi yang gue bilang ya, ini analog joysticknya kita bisa copot. Bisa dicopot gimana ya caranya ya? Oh, oke. Nih, jadi dicopot. Dan boxnya yang tadi, ada satu tempat. Ini buat nyimpen si analognya. Good job Lenovo, sangat mikirin ya dia ya. Kalau nggak itu pasti gampang banget hilang. Nah pas udah dicopot, oh iya baru bener enak pegangannya jadi guys. Karena si analog ini walaupun masih ada tonjolannya sedikit, dia tuh nggak gitu kena di tangan. Jadi kalau kita pas posisi tangan begini tuh, dua tombol yang di depan pas di telunjuk sama jari tengah, triggernya itu pas ada di jempol, dan kalian juga bisa ada pas nih di tombol customnya tadi. Sini juga bisa di adjust. Ya nanti kita coba aja deh. Sekarang gua hidupin dulu. Lupa terakhir di atas ada micro SD di atasnya ya, sama 3,5 mm kalau kalian mau pakai headphone. Warna hijau. Wow. Black and green. Agak familiar ya. Nah, langsung masuk ke home screen dan langsung nongol software Lenovo Legion Space. Oke, gua pasang deh biar nggak gengges ya guys ya. Kayaknya agak gengges nih analognya nih kalau agak cuma jadi pentol doang. Dan ini dia untuk softwarenya. Sudah terinstall beberapa game. Ada Forza Horizon, Ghostwire Tokyo, Halo Infinite. Dan ya, kita lihat di library. Nggak ada game. Gue di PHP guys. Kirain udah keinstall gamenya. Oke, jadi ini software Lenovo Legion Space tadi kan. Kalian bisa cek setting. Ini settingnya sih cukup familiar ya harusnya ya. Kalian bisa setting general bahasanya, performance-nya nih. Nah, kalian bisa atur ya. Ada quiet, balance, performance, custom. Nah, customnya tadi kalian bisa set TDP-nya ya. Yang tadi gue bilang sampai ke 30 watt dalam mode baterai aja. Jadi that's good. Ada mode performance juga untuk OS-nya. Ada fan speed. Nah, fan speed kalau kalian dengar suaranya nih. Tuh. Anginnya kenceng coy keluarnya. Nah, ini suara full performance-nya ya. Cukup kenceng, cuma nggak mengganggu sih. Suara kipasnya cukup halus, nggak yang kayak Steam Deck. Steam Deck itu lumayan kayak turbin suaranya. Dan ada RSR juga. Ini Radeon Super Resolution, ini kayak FSR-nya AMD juga, tapi dalam mode yang mungkin iGPU ya, karena dia dedicated GPU. Network, ya tinggal connect Wi-Fi, ada Bluetooth, ada display. Nah, ini kalian bisa atur resolusinya. Itu ada 3 pilihan ya. Nah, sekarang pakai QHD Plus 2560x1600. Makanya bagus banget. Ini di atas Full HD ya. Jadi ini 2K. Kalau kalian turun ini 1920 bisa juga, atau bisa 800p kayak Steam Deck. Wah, ini gila, mantep banget sih. Nah, layarnya refresh rate-nya bisa kalian ganti juga 144 Hz atau 60 Hz. Dan by the way, untuk displaynya sendiri yang gua baca-baca adalah displaynya ini tuh native portrait. Jadi native portrait artinya dia vertikal ya, bukan horizontal kayak si tabletnya ini gitu. Apa artinya? Artinya adalah kalau kalian main game-game jadul katanya itu bakalan bermasalah karena layarnya yang resolusinya tadi vertikal aslinya gitu. Sekarang dibikin ada mungkin semacam workaround biar bisa landscape. Tapi aslinya adalah layar vertikal. Ada untuk aturan speaker ya, kalian bisa atur outputnya, bisa ke headphone, bisa ke Bluetooth juga, ada mic juga. Masuk ke controller, kalian bisa atur ya beberapa setting vibration, controller mode-nya bisa gamepad, ada status baterai juga, button mapping-nya Xbox, ada bisa setting input, function, dan update juga. Nah, di sini kita bisa ada customized lighting effect. Nah, lightingnya bisa dimati hidupin ya. Tuh, pas dimatiin jadi warna biru. Kita juga bisa atur warnanya.
lighting efek 2, lighting efek 3. Tuh, jadi dia lebih 3 pilihan warna. Warnanya juga bisa diatur. Kalau mau solid, itu juga bisa diatur warnanya RGB boy. Kemudian profile juga kita bisa atur, misalnya game profile. Tuh, kalau apply game profile, dia langsung, nah, masuk ke performance mode kayaknya nih. Ini performance, custom. Nah, kalau di setting ke performance, dia, LED atasnya jadi warna merah. Dan ini dia, untuk disk space-nya, kepake 53 GB, sisa dari 474 GB untuk sistemnya ya. Screenshot juga bisa. Dan screenshot ini adalah ada shortcutnya R plus Y3. Jadi right click plus Y3. Y itu di mana ya? Y3 tuh yang ini nih, Y3 yang dalam. Ada tulisan hurufnya. Download path, kita kalau download dia akan langsung masuk ke Legion Space punya download. Oke, itu tadi untuk softwarenya. Dan kalau kita balik ke menu, kita bisa tuh balik ke home screen. Ini untuk home screen-nya ya, sama kayak Windows 11. Kalau kalian pengen quick access, itu bisa klik ini sekali, masuk ke Legion Space, atau kita klik kanan. Ini kita bisa masuk ke quick setting. Nah, untuk quick settingnya sendiri, ini ada beberapa pilihan. Pertama dari atas, nih familiar sih ya, mirip sama yang Steam Deck, karena bisa atur brightness. Bisa terangin. Bisa kayak di pad-nya juga bisa atur volume, Bluetooth, Wi-Fi juga di sini, atau resolusi layarnya ini bisa sampai 2K. Ini sekarang gue pakai di Full HD aja. Refresh rate 144 Hz, ada lighting effects nih ya, ada 1, 2, 3 kalau kita ganti, dan ada console key mapping. Ini mungkin buat controller bisa ganti macam-macam gamepad mungkin ya, mau mode Xbox atau mode biasa. Lanjut ke bagian bawah, nah di sini kalian bisa cek status baterai ya dari konsolnya sendiri. Nih baterai gue udah turun 32% habis gue install beberapa game. Live controller, right controller, dan performance monitor. Nah di sini kita bisa langsung frame monitor atau FPS monitoring ya. Bisa nongolin yang normal, simple itu cuma si FPS-nya doang nih. Kalau yang normal kita bisa nunjukin juga ada beberapa parameter lagi ya, CPU, GPU, baterai, dan all ini lebih lengkap lagi. Kemudian untuk TDP mode, ini ada beberapa TDP quiet. Quiet ini gue nggak tahu berapa watt, kayak 5-10. Balance itu 10-15. Performance itu 15 ke atas. Custom nih yang kalian bisa setting tadi sampai 30 watt. Dan terakhir OS power mode, ini gue kurang ngeh. Maksudnya apa ya, ada performance, balance, sama efisiensi. Mungkin untuk resource untuk Windows-nya maksudnya mungkin ya. Dan terakhir ada settingan untuk full fan speed, yang mana kalau kalian pencet itu langsung jadi kencang suaranya. Nah, untuk productivity mode ini ada set external display as primary, jadi kalau kalian dock ke komputer bisa langsung dipilih. Kalau kalian ada external display bisa jadi primary, touchpad juga ada, dan sisanya ini standar doang. Oke, sekarang kita langsung tes aja buat gaming. Yes. Oke, buat FIFA dari segi kontrol nih enak ya. Dari segi analognya, semua tombol-tombol semua aman, cuma emang FPS-nya, performance-nya masih kurang lebih sama dengan ROG Ally. Kita lanjut. Oke, buat game Hades sendiri ini kontrolnya again masih sama ya, enak, analognya movement analog enak, tombol-tombol ABXY juga oke, cuma gue masih agak kagok aja tombol start sama select-nya ini ada di posisi kiri bawah nih ya. Biasanya kan ada di atas-atas begini, jadi ya mungkin butuh adaptasi aja. Yeah, baby. First kill. Gimana klubnya? Oke, guys, jadi intinya untuk pakai mode ini kalian mesti setting dulu nih. Ya, jadi kurang lebih mesti ada adjustment dulu. Ya, itu tadi first impression-nya. So, paling itu sih yang gue pengen share unboxing sama first impression dulu. Kalau bisa dikasih nilai impresi pertama, ini menarik sih ya, dari segi layar gede banget cuy, gila, gede dan terang, dan warnanya sih gue bilang ini pop banget. Kayaknya bakalan lebih bagus lagi dibandingin sama layar ROG Ally, walaupun ROG Ally gue nggak ada.
Ya, cuma nanti kita akan coba compare sebisa mungkin gue mesti minjem dulu sama orang, atau kalian yang punya ROG AI pengen di compare boleh banget di-share ke gue. Nah, dari segi harga, Lenovo Legion Go udah buka pre-ordernya, kalau nggak salah di Tokopedia gitu ya. Starting price-nya kalian bisa lihat aja di sana, ada beberapa pilihan kalau nggak salah 512 sama yang 1 TB. Sama Lenovo juga ada ngeluarin Lenovo Legion Glasses ya, yang mana itu adalah kacamata kayak waktu itu kita pernah bahas Unreal Air, jadi kita bisa kayak punya layar di kacamata kecil kayak gitu, itu juga bakalan keren banget. Gue juga penasaran pengen coba, moga-moga gue bisa kesampean coba barengin sama si Legion Go-nya. Dan ya, itu dulu untuk videonya, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka bantu klik tombol jempol ke atas, jangan lupa juga di komen di bawah. Oke, itu aja, nama gue Marvin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Ciao.